Kawan GRI, sertifikasi FSSC atau yang dikenal sebagai Food Safety System Certification 22.000 bulan November 2020 sudah di-upgrade ya. Sebelumnya versi 5.0, saat ini sejak November 2020 di-upgrade menjadi versi 5.1. Apa saja sih bedanya dan apa yang kemudian diperbaharui dalam standar FSSC versi 5.1? Seperti kita ketahui bahwa FSSC ini merupakan sertifikasi yang diakui oleh GFSI atau Global Food Safety Initiative yang merupakan gabungan dari 3 standar yang berbeda. Yang pertama adalah standar ISO 22000 versi tahun 2018, kemudian ISO TS yang merupakan Technical Specification untuk masing-masing scope industri yang masuk dalam rantai pangan, dan yang ketiga adalah Additional Requirements atau persyaratan tambahan dalam FSSC 22000. Nah, yang berubah di FSSC 5.1 adalah Additional Requirements, di mana sebelumnya di versi 5.0 Additional Requirements ada sejumlah 9 pasal persyaratan atau 9 section persyaratan. Kemudian dalam versi 5.1 ditambahkan. Jadi saat ini ada 15 Additional Requirements FSSC. 9 pasal sebelumnya atau 9 persyaratan sebelumnya tetap ada di dalam 15 pasal tersebut, dan ada beberapa yang kemudian ditambahkan. Kita akan bahas satu persatu apa saja yang dipersyaratkan dalam FSSC 5.1, terutama di Additional Requirements FSSC 5.1. Persyaratan pertama yang ada di dalam Additional Requirement FSSC adalah Management of Service dan Purchase Material. Management of Service ini berarti bagaimana tata cara perusahaan mengelola layanan atau mengelola jasa yang kemudian disubmit oleh vendor atau subkontraktor. Di dalam standar ISO 22000 memang dipersyaratkan salah satu adalah bagaimana mengelola pengadaan barang maupun jasa. Secara spesifik di dalam FSSC 5.1 di-request atau dipersyaratkan harus dilaksanakan pengendalian. Bagaimana ketika perusahaan menggunakan jasa pihak ketiga, misalkan jasa laboratorium, laundry, pest control, ataupun kalau kita sewa gudang ke pihak ketiga, bagaimana pelayanan atau jasa yang diberikan oleh provider dikendalikan, termasuk persyaratan-persyaratannya yang harus ditetapkan oleh perusahaan. Dan salah satu tambahan dalam FSSC 5.1 di section atau di pasal 251 bagian A adalah mempersyaratkan bahwa jika kita menggunakan laboratorium pihak ketiga, maka dipastikan bahwa laboratorium tersebut memiliki akreditasi ya dari lembaga akreditasi terkait, atau jika menggunakan laboratorium internal sebagai pengujian, terutama untuk merilis produk jadi atau melakukan pengujian terhadap tahap-tahapan kritis di dalam satu rantai proses, maka setidaknya laboratorium tersebut menggunakan prinsip ISO 17025 sebagai good laboratory practices atau mengikuti program proficiency atau ring test atau apapun yang memastikan bahwa hasil pengujian laboratorium, hasil pengujian secara internal ini dapat dipastikan keabsahan hasilnya. Kemudian di poin B, ini merupakan hal yang baru adalah melakukan pengadaan bahan baku dalam kondisi emergensi. Bagaimana perusahaan mengelola hal tersebut? Nah, dengan kondisi saat ini misalkan kondisi COVID, bagaimana memastikan bahwa bahan baku yang diterima, dibeli dari supplier sesuai dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan, walaupun dalam kondisi emergensi. Maka nanti dalam prosedur Anda, dalam perusahaan harus ditetapkan bagaimana pengecualian-pengecualian yang spesifik jika terjadi kondisi emergensi. Hal ini ditujukan bahwa setidaknya perusahaan melakukan pengendalian yang tepat ketika dalam kondisi darurat ya, tidak lantas melakukan hal-hal yang mungkin di luar standar yang akhirnya bisa jadi merugikan konsumen karena produk yang dihasilkan tidak sesuai dengan syarat kualitas ataupun keamanan pangannya. Selanjutnya di poin C, masih di pasal atau di klausul atau di section 251 adalah terkait dengan control of prohibited substance. Nah, ini spesifik khusus bagi pengolahan pangan yang menerima bahan baku yang berasal dari peternakan, dari perairan atau budidaya. Karena ada beberapa substans yang kemudian menjadi penting untuk dikendalikan. Ada beberapa bahan-bahan yang dilarang digunakan
selama proses budidaya atau selama proses pembesaran dalam peternakan ya, misalkan menambahkan antibiotik, kemudian prohibited atau medicated drugs yang dilarang ya, ataupun pestisida dan bahan-bahan substance yang berbahaya. Jadi harus ada pengendalian. Seumpama kita mengolah udang beku. Nah, bahan baku udang tersebut dibudidayakan. Nah, selama budidaya, apakah menggunakan antibiotik yang dilarang menurut undang-undang atau regulasi di negara tujuan ataupun di Indonesia. Sehingga harus ada catatan pengendalian di situ, harus ada pengujian bisa jadi ya. Setiap kedatangan maka harus dilakukan uji dulu bahwa bebas dari resiko-resiko antibiotik. Kemudian yang poin D, review of specification. Nah, hal ini ditujukan bahwa pada saat kita mengadakan bahan baku atau jikalau perusahaan kita kemudian memproduksi produk yang di-request oleh customer atau dimaklonkan oleh customer atau mendapat subkontrak dari customer, di mana produk tersebut harus memiliki spesifikasi yang jelas sesuai dengan persyaratan dan permintaan mereka. Maka harus ada kajian bahwa spesifikasi tersebut sesuai dengan kaidah-kaidah, sesuai dengan regulasi tentang keamanan pangan di mana produk tersebut kemudian dijual. Misalnya saya punya perusahaan, kemudian ada buyer meminta dibuatkan produk A. Nah, dalam ketentuannya spesifikasi tersebut harus direview oleh kedua belah pihak sehingga tidak hanya memenuhi permintaan dari pelanggan tetapi juga dipastikan bahwa apa yang kemudian dibuat sesuai dengan regulasinya. Jangan sampai apa yang diminta oleh pelanggan ternyata tidak sesuai dengan regulasi di negara tujuannya. Sehingga bisa menghindari jika ada penolakan atau kasus-kasus recall atau penarikan produk. Additional requirements yang berikutnya di section atau di pasal 252 berkaitan dengan product labeling. Product labeling ini ada penambahan ya, bahwa tadinya sudah exist kemudian ditambahkan oleh FSSC di versi 5.1 di mana dalam persyaratan ini adalah perusahaan harus mematuhi semua ketentuan terkait dengan pelabelan produk pangan yang berlaku di negara tersebut atau di negara tujuan ekspornya. Persyaratan ini bukan hanya terkait dengan komposisi, bukan hanya terkait dengan nutrition fact misalnya, tetapi juga harus mematuhi kaidah-kaidah yang terkait dengan persyaratan pelabelan, yang terkait dengan persyaratan pencantuman bahan alergen. Ya, dan di Indonesia memang sudah diatur oleh regulasi di Badan POM terkait dengan pelabelan pangan. Di situ pun sudah termasuk diantaranya adalah mencantumkan bahan yang menyebabkan alergi dan mencantumkan juga informasi jika ada bahan yang kemudian diproduksi bersama-sama dengan produk yang mengandung alergi atau allergen. Berikutnya adalah customer specific requirements. Jika ada persyaratan pelanggan yang khusus terkait dengan label, maka perusahaan pun harus melakukan pemenuhan hal tersebut. Bagaimana kemudian memenuhi apa yang kemudian diminta oleh customer tetapi tidak melanggar ketentuan regulasi. Misalnya, katakanlah ada satu bahan ingredients yang ditambahkan tetapi customer tidak mengikuti. Maka perusahaan harus juga menginformasikan bahwa semua harus dicantumkan. Atau kebalikannya gitu ya. Ada bahan baku yang tidak dicantumkan atau bahan tambahan yang tidak dicantumkan. Maka ini pun harus juga dipatuhi sehingga persyaratan minimal dari regulasi terpenuhi dan juga bisa memenuhi permintaan dari pelanggan atau customer requirements. Nah, persyaratan tambahan yang baru adalah ketika produk tersebut tidak diberi label, katakanlah dia jual ke further process gitu ya, jadi B2B, business to business, jadi jualnya misalkan 25 kilo, 10 kilo tanpa label, maka persyaratan berikutnya yang harus diikuti adalah jika tidak ada ketentuan tersebut karena B2B, dia akan menggunakan lagi produk tersebut sebagai bahan baku, maka perusahaan harus menetapkan juga spesifikasi yang jelas terkait dengan apa karakteristik produknya, boleh dalam bentuk apapun, misalkan boleh dalam bentuk kontrak ya, sales kontrak di dalamnya ada spesifikasi produk, atau mungkin tercantum di dalam website misalkan spesifikasi produknya seperti apa atau dokumen lain atau persetujuan lainnya yang menyatakan bahwa customer dan produsen setuju akan produk tersebut ya, dengan ketentuan bahwa informasi tentang komposisi, tentang kondisi alergen, tentang berat dan lain-lainnya ada di dalam dokumen yang terpisah yang tidak memang dilabeli di dalam kemasan tersebut. Contohnya misalkan kita beli minyak goreng curah atau beli terigu yang curah. Kalau mungkin terigu yang kiloan, yang 1 kilo ada secara lengkap labelnya karena produk tersebut B2C ya, business to consumer.
Nah, jika B2B, maka business to business, maka dipastikan ketentuan tersebut diikuti. Persyaratan nomor 3 di dalam additional requirement FSSC adalah tentang food defense. Nah, ini dibandingkan dengan persyaratan sebelumnya, ini di praktis tidak ada perubahan sama sekali ya, bahwa perusahaan harus melakukan langkah-langkah mitigasi, pencegahan terhadap terjadinya sabotase atau kontaminasi yang disengaja, baik oleh internal maupun pihak eksternal, yang mana perusahaan harus membuat program yang disebut dengan TACCP atau TASAP, Threat Assessment and Critical Control Point, menganalisa area-area yang sensitif, area-area yang berbahaya, bisa diakses oleh pihak lainnya, area-area yang terbatas, dan menentukan apa prevention tools, dan menentukan apa protective action untuk mencegah resiko tersebut terdampak pada keamanan pangan, ataupun untuk mencegah resiko-resiko sabotase atau kontaminasi yang disengaja berdampak kepada produk yang dihasilkan. Persyaratan berikutnya ada di poin 254 atau persyaratan nomor 4 dalam additional requirement of FSSC. Nah, ini juga tidak ada perubahan, bicara tentang food fraud mitigation atau mitigasi terkait dengan risiko-risiko pemalsuan pada makanan atau penipuan pada makanan, food fraud. Dalam persyaratan ini, produsen diminta untuk membuat analisa risiko terhadap kerentanan terjadinya risiko-risiko penipuan atau yang disebut dengan VACCP atau Vulnerability Assessment and Critical Control Point. Material mana saja yang mudah dipalsukan, di titik rantai mana saja yang kemudian resiko tersebut rentan, sehingga sangat berpengaruh nanti kepada produk jadi kita dan akan sangat berpengaruh terhadap produk jadi nantinya. Sehingga penting untuk melakukan upaya-upaya pengendalian dari mulai hulu sampai dengan hilir. Pastikan bahwa produk Anda tidak terdeteksi adanya fraud karena Anda menggunakan raw material yang juga masuk kategori fraud. Berikutnya adalah persyaratan nomor 5 atau section atau pasal 255 bicara tentang penggunaan logo. Ya, ini tidak ada perubahan juga. Logo FSSC tidak boleh digunakan dalam produknya, sehingga seketika Anda memiliki sertifikasi FSSC tidak boleh dicantumkan dalam produknya, karena FSSC sendiri bukan merupakan product certification, tapi merupakan sistem certification atau di label atau packaging, primary, secondary packaging, atau tujuan lainnya, misalkan dalam COA ya, yang tujuannya adalah menggaransi satu produk tersebut. Logo hanya boleh digunakan untuk keperluan website misalnya, atau untuk keperluan marketing, untuk keperluan stationery misalnya, dan lain-lain. Boleh, silahkan, tetapi ada batasan-batasan tertentu di mana logo FSSC tidak boleh digunakan. Persyaratan nomor 6 atau section 256 bicara tentang allergen. Nah, ini juga tidak ada perubahan dari periode sebelumnya, bahwa allergen ini merupakan bahan yang menyebabkan alergi. Maka perusahaan harus betul-betul pertama bisa mengidentifikasi dulu risiko-risiko yang terdapat dari raw materialnya, risiko-risiko yang terdampak pada prosesnya, dan bagaimana kemudian tata cara pelabelannya. Ingat bahwa alergi ini ada 14 bahan menyebabkan alergi menurut Uni Eropa. 14 bahan ini dipastikan jika Anda menggunakan atau ada bahan-bahan yang mengandung alergen, maka harus melakukan kajian-kajian tersebut sehingga bisa memenuhi atau mematuhi persyaratan regulasi setidaknya di negara kita ataupun di negara tujuan ekspor nantinya. Persyaratan nomor 7, section 257 bicara tentang environmental monitoring program atau program pemantauan terhadap lingkungan proses produksi, di mana resiko-resiko kontaminasi dari patogen bakteria, dari bakteri indikator ataupun spoilage organism, misalkan salmonella, E. coli, coliform, atau yeast and mold, atau organisme lainnya, sangat berpengaruh terhadap risiko kontaminasi terhadap produknya. Sehingga perusahaan harus memiliki program bagaimana mengendalikan kondisi lingkungan dengan melakukan pengujian terhadap permukaan peralatan, baik yang langsung kontak dengan produk maupun yang tidak kontak dengan produk. Terkait juga dengan lingkungan prosesnya, misalkan lantai, ruangan, mungkin area-area, mungkin juga karyawan yang kontak langsung terhadap produk tersebut. Tujuan akhirnya adalah kita dapat mencegah secara dini jika ada potensi terjadinya kontaminasi dari peralatan, dari orang atau dari lingkungan kerjanya, sehingga risiko terhadap produk jadi atau produk akhir bisa kita kendalikan, dipastikan bahwa produk kita tidak mengalami risiko kontaminasi dari lingkungan kerja. Itulah yang disebut dengan environmental monitoring program. Persyaratan nomor 8
atau Section 2.5.8 ini bicara khusus untuk pabrik pakan, ya, untuk feed, di mana di sini diminta persyaratan tentang formulasi terhadap produk tersebut. Maka apa sih persyaratannya? Di sini diminta prosedur yang ditetapkan untuk mengelola penggunaan bahan yang kandungan nutrisinya yang bisa berdampak buruk terhadap hewan ternak atau bisa berakibat kepada resiko-resiko lebih lanjut terhadap kesehatan ternak yang juga berdampak kepada manusia nanti yang akan mengkonsumsinya. Salah satu persyaratannya adalah misalkan tidak menggunakan bahan baku yang sama spesiesnya. Misalkan pakan udang. Pakan udang ini salah satu bahan pembentuknya adalah kepala udang yang digiling dan dikeringkan yang disebut dengan shrimp meal atau fish meal, shrimp meal atau tepung kepala udang. Tepung kepala udang ini kemudian menjadi bahan tambahan dari pembuatan pakan udang, dan pakan udang ini kemudian digunakan dalam budidaya udang. Akhirnya berdampak kepada udang yang kemudian dibudidayakan, ya bisa saja ada resiko penyakit yang terbawa ke manusia karena ada resiko terhadap kanibalisme. Contoh lainnya adalah sapi gila atau BSE. Sapi gila terjadi karena sapi mengkonsumsi bahan baku atau pakan yang salah satu bahan bakunya diambil juga dari olahan sapi, yang dihasilkan dari hasil samping olahan sapi. Persyaratan nomor 9 atau klausul atau section 259 tidak ada perubahan dari versi sebelumnya, di mana ini khusus untuk retail dan wholesale, bicara tentang transport dan delivery. Nah, ini memastikan pada saat transportasi dan pengiriman tidak terjadi resiko kontaminasi. Kawan GRI, nah itu tadi 9 persyaratan yang ada di dalam FSSC versi 5. Kemudian ada perubahan di beberapa item di versi 5.1. Nah, klausul dan pasal 10 sampai ke pasal 15 merupakan hal yang baru ditambahkan dalam FSSC versi 5.1. Apa itu? Simak informasinya dalam video berikutnya. Tetap dengan saya, Samsul Arifin.